Terakhir sudah membuat halaman atau page, di mana tadi kita sudah juga membuat yang namanya subpage. Oke, itu mungkin untuk page seperti itu. Nah, langkah selanjutnya mungkin saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat halaman-halaman yang ditentukan. Contoh, semisal di bagian home atau di beranda itu biasanya ada tentang data diri kita. Ada foto kita, ada nama kita, ada menunjukkan kita jurusannya apa, dan juga yang lain-lain. Nah, terus Pak, bagaimana cara mengupload gambar, terus bagaimana cara menambahkan teks, menambahkan tombol, dan juga lain-lain. Nanti saya akan ajarkan semuanya di sini, di Google Site ini. Sampai dengan nanti kalian harapannya bisa membuat dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, jadi saya akan mengajarkan toolsnya. Tapi nanti ketika kalian ingin mengubah gambarnya, misalkan mengubah temanya, mengubah teksnya, itu terserah kalian. Jadi nanti kalian explore sendiri. Oke, ini sama-sama semuanya sudah ada halaman home, portofolio sampai dengan kelas ya. Langkah selanjutnya kita akan mulai edit untuk di halaman home atau di halaman beranda. Yang tadi awal tuh ada tulisan portofolio Erian atau portofolio nama kalian masing-masing. Di bawahnya kita akan tambahkan mengenai data diri kalian. Ya, kita akan tambahkan mengenai data diri kalian masing-masing. Nah, untuk menambahkan apapun itu, entah itu gambar, teks, dan yang lain-lain, itu ada pada bagian insert. Kalau ini kan tadi ada di bagian page ya. Nah, fokus pada bagian ini. Ada insert, ada page, dan juga themes atau tema. Nah, insert, ketika kamu ingin memasukkan file-file tertentu, entah itu teks, gambar, tombol, dan yang lain-lain, itu ada dalam insert. Kalau page itu digunakan untuk menambahkan halaman tadi. Entah itu kamu mau menambahkan halaman baru atau menghapus halaman, itu semuanya ada di bagian page. Nah, selanjutnya ada di bagian tema atau themes. Nah, ini untuk mengatur tema-tema yang diinginkan. Contoh misalkan ini ada pengaturan warna, ada tema-tema yang sudah ada nih. Kalau kita pilih, klik, dia akan mengikuti dengan tema yang ada. Tuh. Kalau simple seperti ini, kalau menggunakan tema seperti ini, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini terserah, nanti kalian tinggal seasik kalian saja ingin menggunakan tema yang seperti apa. Sampai ke bawah ini ada banyak. Intinya adalah itu untuk mengatur tema, warna, dan juga yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya tadi saya menyampaikan untuk di halaman utama itu atau di halaman beranda, kita akan menambahkan satu foto dan juga akan menambahkan data diri kita masing-masing. Otomatis di situ ada pada menu insert. Kamu klik bagian insert. Ya, pastikan kamu ada di halaman utama ya, di home. Caranya gimana? Caranya kamu klik di bagian page. Di situ kan ada home, ada portofolio, ada kelas 10 dan seterusnya. Nah, kamu klik bagian home. Setelah itu diklik di insert. Setelah itu, kalau kamu lihat di sebelah kanan sini, ini ada banyak menu yang bisa kita pilih, ada banyak fitur yang bisa kita pilih. Ada text box, ada image, ada gambar, ada embed ini untuk masukkan link, ada drive ini untuk memasukkan file yang ada di dalam Google Drive. Terus di sini ada content blocks. Nah, di sini bisa menambahkan gambar, tuh di sampingnya ada tulisan dan yang lain-lain. Ini ada contoh temanya. Terus di sini ada collapsible group. Nah, collapsible group ini seperti drop down. Ketika kamu klik nanti di situ ada keterangan. Misalnya, saya contohin ya. Ini nggak usah dibuat sama-sama, tapi saya akan contohkan saja satu persatu. Ini kalau collapsible group, kalau kamu tarik, nih cara menambahkannya kamu tinggal klik. Nanti dia akan tertambahkan di dalamnya, di dalam halamannya. Misalkan di sini adalah kelas 10. Terus di bawahnya kita tambahkan teks. Misal di bawahnya ini adalah materi-materi yang dipelajari kelas 10. Misalkan network fundamental TCP/IP, terus OSI layer, dan seterusnya. Terus Pak, bagaimana nanti jadinya? Jadinya seperti apa? Nanti jadinya seperti ini. Untuk mempreview halaman kita atau melihat halaman kita nantinya seperti apa, di atas ini, nih di bagian atas itu ada logo laptop dan juga handphone. Itu untuk preview. Kalau kamu klik, nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini.
untuk preview. Oh, berarti nanti pada saat portofolio atau Google Sheet udah jadi seperti ini. Ini yang tadi collapsible itu. Nah, ketika kita klik, dia akan muncul poin-poin ke bawah. Ini kalau di laptop, kalau di tablet seperti ini. Ini kalau di tablet. Kalau di handphone seperti ini. Ya, terus untuk close tinggal kamu klik cek silang seperti tadi. Itu untuk collapsible group. Kita hapus. Untuk hapus tinggal kamu klik terus backspace. Lalu selanjutnya di sini ada table of content. Ini sama seperti daftar isi sebenarnya. Ya. Kalau bisa kita tambahkan, ini ada heading. Ya. Sebentar. Kalau table of content itu saya nggak pernah pakai. Ya, nanti di sini sebenarnya nanti akan muncul sama seperti dengan daftar isi. Untuk menambahkan table of content itu ada konten-konten yang ditambahkan yang nantinya akan menjadi sebuah tabel seperti tadi di dalam di Word tadi. Ini jarang dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya button atau image carousel dulu deh. Ada namanya image carousel. Ini biasanya nanti akan dipakai oleh anak-anak MM. Karena kalau di TKJ sama anak RPL itu nggak ada gambar. RPL masih ada. RPL biasanya di UI atau di UI UX itu masih ada gambar. Tapi kalau di TKJ itu nggak ada gambar. Ini kalau misalnya kalian masuk MM, kita bisa menggunakan image carousel. Tinggal kita pilih gambarnya. Misal ya, saya pilih gambar asal dulu aja. Saya masih pilih asal dulu. Sebentar, saya mana ya gambarnya? Nah, misalkan ini saya tambahin fotonya, terus saya tambahin lagi fotonya. Biasanya minimal dia 3 biar bisa. Nanti saya tunjukkan gimana ininya. Ini misal ya. Terus saya insert. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Ini kan kalau seperti ini kan aneh ya. Ada di kiri tapi kanannya kosong. Nah, ini kita bisa atur entah itu ukurannya kayak gini. Kalau ukurannya dia akan kepotong otomatis, atau kita bisa atur agar dia biasa berada di tengah. Kayak gini. Ya, nanti jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Misalkan di laptop. Nih. Ini bisa slide gambar. Nah, ini biasanya digunakan oleh multimedia yang membutuhkan gambar. Ini Pak, kurang gede, kanan kirinya masih kosong. Ya tinggal kamu perbesar saja. Cara perbesarnya tadi, tinggal kamu klik. Nah, ini bisa diperbesar. Kayak gini. Tinggal kamu sesuaikan lagi ukurannya. Kayak gini. Tinggal kamu buat seperti ini. Ini hasilnya seperti ini nanti. Nanti ini biasanya dipakai oleh anak-anak MM. Nanti di sini ada desainnya dan yang lain-lain. Nah, itu untuk image carousel. Kita hapus. Kalau nggak hapus tinggal klik hapus. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya di sini ada button. Nah, button ini nanti digunakan, ya button kan tombol ya. Tombol ini nanti akan digunakan ketika misalkan kamu ada satu buah link. Ya, link misalkan linknya diarahkan kemana. Misalkan ketika kamu klik tombol, kamu akan masuk ke halaman portofolio. Misalkan contoh nih, kita tambahkan button. Misalkan namanya adalah portofolio. Terus kita tambahkan linknya. Nah, link ini bisa tergantung ya. Bisa kita tambahkan link YouTube. Misalkan saya tambahin YouTube ya. Ini kita buka YouTube. Kita buka SMK Pesat. Ini kita copy dulu. Nih, itu file. Udah pada subscribe? Subscribe dong. Nah, misal kita tambahkan linknya gini. Terus insert. Kita lihat. Nanti kan ada tombol kayak gini ya. Kalau kita klik, dia akan otomatis direct ke halaman yang dituju. Kayak gini. Ya. Atau kita pengen agar tombol ini
Kita edit nih, ini pengen portofolio ini nggak mau ke sana, kita pengen ganti linknya, tinggal kamu klik tombolnya, setelah itu pilih yang bentuk pensil seperti ini atau edit button, tinggal kamu klik, tinggal kamu ubah nih linknya kemana. Misalkan linknya karena ini portofolio, karena akan saya arahkan ke halaman portofolio yang ada dalam Google Sheet ini, terus update, selesai. Kalau kita pengen cek, tinggal kita klik, setelah itu kita klik portofolio. Nah, dia akan masuk ke halaman portofolionya. Oke, itu sampai dengan button yang bakal sering kita gunakan. Lalu selanjutnya, ini saya skip ya. Selanjutnya ada placeholder nih yang kita gunakan. Nah, placeholder ini itu biasa digunakan untuk menyimpan gambar, entah itu file yang lain. Kita contohkan. Saya akan tambahkan placeholder seperti ini. Dia bentuknya kotak. Nah, ini bisa kita tambahkan apapun. Kalau kita klik tanda tambahnya, nah kita bisa upload file, atau kita bisa select image, atau kita pilih dari drive. Misalkan saya ingin upload file, misalkan saya pengen PDF, kita cari PDF ya. Ini misalkan nggak ada PDF-nya ya. All files. Misal ya, saya masukkan PowerPoint. Oh, dia hanya support image ternyata ya. Dia hanya support image, jadi tidak bisa pakai PDF atau apapun itu. Kita bisa pilih gambar dan yang lain-lain. Itu untuk placeholder. Nah, sekarang kita ingin menambahkan ini ya, kita ingin menambahkan data diri kita. Caranya seperti apa? Kita pakai template yang sudah ada aja. Nah, di sebelah kanan ini ada content blocks. Nah, silakan kamu pilih yang paling ujung kiri, yang pertama nih. Ini bisa kamu drag and drop atau bisa kamu klik. Nanti dia akan muncul sebelah kiri gini. Nah, muncul di sini ada content blocks-nya. Muncul ya. Nah, setelah itu saya minta di sini, ini kan ada tulisan click to edit text, ya kan? Nah, ini bisa kamu ubah, misalkan ini nama lengkap ya. Biasanya saya pakai bold biar kelihatan. Terus di sini bawahnya adalah kalau saya jurusan. Misalkan kalian juga boleh jurusan kalian masing-masing yang diinginkan sekarang. Teknik komputer jaringan. Kayak gini. Ini sudah. Oke, langkah selanjutnya sebelah kirinya ini kita akan masukkan gambar, ya, foto. Silakan ini pakai foto apa aja dulu, tapi nanti pada saat penugasan saya minta silakan pakai foto masing-masing yang terbaik. Misalkan saya pakai foto, saya pakai select image aja karena saya pernah upload. Oke, nak. Kalau kita menggunakan select image, ini kita akan diarahkan ke dalam Google Drive kita. Ya, makanya langkah pertama seharusnya silakan aset-asetnya bisa kamu upload ke dalam Google Drive. Misalkan saya contoh masukin fotonya Dava Ares. Kayak gini. Nah, ini kan udah jalan. Oke, lihat ya. Ini kan kepotong nih. Kamu boleh upload gambar apa dulu aja. Nggak ada gambar sama sekali, ya udah nanti aja. Misal nih, ini kan kepotong gini ya. Ya kan? Ini kan kepotong, ini bisa kita edit. Nah, ini di bagian crop. Misalkan kita tarik ke bawah kayak gini. No. Atau kita bisa perbesar sesuai dengan ukuran foto. Atau di sini ada namanya uncrop. Itu nggak harus di crop. Nah, dia akan sesuaikan ukurannya.
Kayak gini. Oke, udah dibuat seperti ini semua. Nah, langkah selanjutnya saya ingin nanti di halaman beranda ini ada tombol-tombol yang digunakan untuk mengakses portofolio kamu di kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, langkah pertama kita harus buat dulu halaman yang ingin ditujunya. Atau gini aja deh, kita bisa buat misalkan klik untuk Instagram atau klik untuk ke Facebook dan yang lain-lain. Ya, karena di data diri ini bisa apapun lah linknya. Kita buat ini aja. Yang pertama kita akan buat tombol di mana itu akan mengarahkan kamu ke, kalau Instagram kamu harus login Instagram ke dalam Chrome-nya. Atau kamu bisa share link. Gini aja deh, kita gak usah pakai Instagram gak apa-apa ya. Langsung aja kita pakai page yang sudah ada dalam Google Sheet-nya. Nah, langkah pertama, kalau kamu mau mengakseskan tombol tersebut ke arah page yang sudah kamu buat, yang ada di Google Sheet, persiapkan dulu halamannya. Ya, dipersiapkan dulu page-nya. Contoh semisal saya ingin membuat page untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12. Atau ingin membuat tombol untuk kelas 10, 11, 12. Maka halamannya pun juga harus disediakan dulu. Nah, caranya adalah tadi kamu buat dulu di page, terus buat 10, 11, 12. Seperti tadi. Kita bikin lagi deh. Add subpage atau saya duplikat aja di sini. Yang kelas 11 saya duplikat untuk menjadi kelas 12. Done. Ya, pastikan di portofolio ada kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Terus di bagian home kita masuk insert lagi. Terus silakan masukkan button buat namanya kelas 11 atau kelas 10 dulu lah, kelas 10. Terus linknya arahkan ke kelas 10. Tinggal insert. Terus kita tambahkan lagi buttonnya yang kedua, kelas 11. Linknya juga arahkan ke kelas 11. Insert. Button yang terakhir itu kelas 12. Nah, ini kan masih berantakan ya di sini ya. Nah, kita bisa arahkan ke sini agar lebih rapih. Kita buat dia di sini, dan juga di sini. Ini bisa kita buat rata tengah. Ini juga kita bisa buat rata tengah. Seperti ini. Oke, ini warnanya pun juga bisa diatur. Ya, tinggal kamu atur aja warnanya sesuai dengan yang ada di tema, di themes nih. Tuh. Ini sudah ya untuk halaman portofolio, untuk halaman utamanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah footer, ya, sebuah footer yang di bawah itu untuk menuliskan email kita. Nih, kamu scroll ke bawah, paling bawah itu ada transparan nih, add footer. Ketemu nggak? Nih di bawah ada add footer. Ya. Itu tulisannya apa di situ? Ya. Ya boleh lah itu. Sama. Di add ada. Kalau bahasa Indonesia apa sih tulisannya? Tambahkan footer. Ada tambahkan footer.
Saya tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia kalau begini-begini. Bukan jago bahasa Indonesia. Ada tambahan footer? Scroll dulu sampai mentok nih. Terus di sini ada add footer. Ada ya? Kamu scroll dulu ke bawah. Nanti di situ ada add footer. Diklik. Nah, saya minta kamu tulis di sini, dibuat rata tengah. Tulisnya adalah hubungi kami di email kalian masing-masing. Nah, seperti ini. Nah ya, hubungi kami di email kalian, di situ masukkan. Sudah ada? Masukin emailnya yang ITX Pro. Ini kalau sudah, nanti akan muncul menjadi seperti ini. Nah, silakan kamu coba preview dulu. Nih, untuk preview tinggal kamu klik yang logo laptop dan handphone itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ini secara tidak langsung kamu bikin website seperti ini ya. Sudah ya, jadi seperti ini ya. Oke. Ini untuk halaman beranda, kita bisa atur juga. Nih, kamu lihat di bagian atas, ini namanya header, yang judul tadi nih. Ini namanya adalah header. Nah, untuk header ini, perhatikan, untuk di header ini bisa kita atur juga. Nah, caranya, ini tadi untuk gambar sudah saya ajarkan ya, untuk gambarnya. Terus untuk header type, nih ada header type di sini. Ini ada bisa jadi banner, bisa hanya title, atau bisa large banner. Ya, kalau saya akan menggunakan yang banner. Kenapa yang banner? Karena di sini ada tambahan untuk data diri kita. Kalau kamu mau pakai large banner juga nggak apa-apa. Misalkan saya pakai yang large banner kayak gini. Lalu selanjutnya di sini itu ada yang namanya navigation. Ya. Nih di atas ini yang ada tulisan home, terus ada tulisan portofolio, ada tulisan nama kalian dan juga ada logonya. Ini namanya navigation. Nah, navigation ini bisa kita atur agar posisinya ada di sebelah kiri atau di samping. Caranya kamu klik dulu bagian navigation kayak gini. Ke arah navigation kursornya, lalu di sebelah kiri itu ada logo setting ya. Wah, belum di absen lagi kebetulan. Yang tidak masuk siapa? Dava Umar. Terus 3. Terus belum. Oh, sakit. Dava Umar. Ada lagi nggak yang lain? Udah ya, cukup ya, dan Dava Umar doang. Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan buat si navigation bar ini sama seperti ini nih. Ini kan navigasinya ada di sebelah kiri nih. Nih, yang Sayyid ini navigation barnya ada di sebelah kiri. Ya kan? Nah, kalau kalian ingin mengubah seperti itu juga, caranya kamu arahkan kursornya ke navigation bar. Setelah itu klik bagian tombol navigation setting. Di sini ada logo setting. Sampai muncul pop up seperti ini. Lalu setelah itu di bagian modenya itu ada tulisan top atau side. Nah, kalau kamu pengen di pinggir tinggal pilih yang side. Ya, kalau yang side cara ngeceknya tinggal kamu cek aja di sini. Oh, kalau di side nanti
tampilannya jadi seperti ini. Kayak gini. Ya, itu kalau tulisannya navigasinya pengen dibuat di site. Oke? Tapi kalau misalkan Pak, saya mah lebih seneng ada di atas aja kayak tadi. Ya kamu tinggal atur aja. Ubah menjadi top. Nah, ini untuk halaman portofolio atau halaman utamanya. Setelah itu kita ingin buat yang selanjutnya. Ini ya, halamannya jadi seperti ini nantinya. Nah, selanjutnya kita akan buat ketika kita klik di sini ada portofolio ya. Kalau kamu klik portofolio kan nanti akan masuk ke dalam sini. Ya kan? Nah, di dalam sini kita akan buat di mana di situ ada gambar-gambar hasil portofolio kalian. Kamu klik aja portofolio. Udah? Pokoknya masuk ke halaman portofolio. Sudah ya? Nah, di portofolio ini kita akan buat untuk memasukkan gambar-gambar. Misalkan tadi ada carousel. Ya, silakan bisa ditambahkan untuk gambar bisa menggunakan placeholder atau langsung klik upload image. Nah, karena saya ingin yang cepat, biar sekaligus ada placeholder dan juga ada tulisannya tinggal edit, maka saya akan menggunakan content blocks. Saya akan pilih yang paling banyak, yang 4 nih. Misal, yang pertama ini adalah desain grafis. Yang kedua adalah fotografi. Yang keempat adalah sinematografi. Sinematografi gini ya. Ginilah. Terus yang terakhir ada sinematografi, fotografi, ada apa lagi ya? 3D modeling aja. 3D modeling. Kayak gini. Nah, ini tinggal gambar-gambarnya kamu pilih aja. Cara masukin gambarnya tadi saya sudah sampaikan, tinggal add gambar. Kamu bisa upload gambarnya, gambar apapun itu. Misal ini saya masukin. Terus ini saya masukin yang lain. Nah, itu untuk upload gambar. Pak, gimana kalau yang anak RPL atau anak TKJ? Anak RPL itu biasanya dia masukin source code. Ya, yang biasa dia masukkan adalah source code. Source code nanti dimasukkan ke dalam sini. Itu source code itu codingannya. Ya. Caranya source code itu kan bentuknya teks ya. Nah, caranya kamu bisa menambahkan text box kayak gini. Terus kamu tinggal copy paste ke sini. Biasanya nanti saya contoh ini. Saya akan tunjukkan codingan saya. Mana ya? Ini misal ya. Ini yang masih sedikit aja nih. Ini semisal ya. Ini yang anak RPL jangan antipati sama yang kayak gini. Nah, ini misal, ini ada sebuah codingan. Ada source code-nya. Kita copy. Terus kita akan pastekan ke sini. Ke dalam text box. Nah, maka nanti di situ akan muncul source code-nya. Ya. Sebentar, ini aduh. Kenapa ini tiba-tiba begini? Nah, ini kalau kamu masukin source code, nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Tinggal kamu cek aja. Oh, ini source code-nya nih. Tinggal copy paste. Itu kalau kamu masukkan jurusan RPL. Jadi copy paste-nya source code. Nah, kalau TKJ itu bikin modul. Contoh nih, modul itu yang seperti ini. Kita pakai yang Said aja ya. Kita pakai yang agak panjang kemarin tuh, modul konfigurasi Certicom.
Nah, ini contoh. Untuk jurusan TKJ, dia masukin file PDF ke dalam Google Site-nya. Ada yang masuk TKJ? Nah, ini nanti bikin kayak begini nih. Ini cuman gambarnya doang, tapi ke bawahnya tuh ada seperti ini. Ya. Nah, ini contoh kalau modul. Ya, ini contoh untuk bikin modul. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, upload dulu modulnya. Misalkan kamu punya file PDF. Nah, upload dulu di Google Drive. Caranya gini berarti. Kamu masuk dulu ke Google Drive. Misal saya mau upload apa ya? Yang PDF. Saya upload ini aja deh. Semisal saya mau upload ini. Nih, saya mau upload ada yang namanya penghantar DHCP. Nih, ada modul DHCP. Nih ya, ada penghantar DHCP. Maka langkah yang pertama, kamu harus upload dulu. Ya, kamu harus upload dulu si materi ini atau si modulnya ke dalam Google Drive. Nah, cara upload ya, kamu bisa drag and drop. Misal kamu sudah bikin foldernya. Nah, kalau sudah bikin folder, tinggal cari foldernya, tinggal di copy ke sana. Kalau belum bikin folder, kita bisa langsung upload aja di sini. Dilepasin, nanti di-upload. Nanti tadi judulnya itu adalah, ini saya close dulu. Ya, tadi adalah judulnya adalah Dynamic Host Configuration. Nah, untuk di sini bagaimana cara masukinnya? Tinggal kamu klik di sini ada yang namanya Docs. Ya, ada Docs, itu masukin Google Docs. Nah, ini contoh. Ini kalau saya masukin filenya Word. Ya, nanti dia akan muncul tuh file-file yang pernah diupload di sebelah kanan sini. Kalau saya pilih yang ini, insert, nanti dia akan masuk ke sini. Tinggal kita perbesar. Kayak gini. Terus kita perbesar lagi ke bawah. Kayak gini. Nah, nanti di dalamnya akan muncul seperti ini. Ketika kita akses, ya, kita cek, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, tuh. Kayak gini, ya. Atau kamu mau uploadnya tadi kan PDF ya. Bagaimana kalau yang PDF? Kalau yang PDF tinggal kamu cari aja filenya. Di sini ada di Drive. Terus kita cari filenya. Misalkan cari tadi judulnya adalah DHCP. Nah, ini ada ya yang PDF, tinggal kita klik, terus insert, maka dia nanti akan masuk ke sini. Lalu tinggal kita atur untuk ukuran dan juga yang lain-lain. Kayak gini. Dan ke bawah sini. Nanti jadinya akan seperti ini. Kalau scroll ke bawah ada source code dan juga yang lain-lain. Oke, itu untuk cara upload portofolionya. Ya, kenapa dihapus? Nah, tadi kalau misalkan
Kalau misalkan Google Set-nya ke close, dia sudah save secara otomatis. Oke. Nah, yang di portofolio tadi saya minta kita klik portofolio lagi. Sudah ditambahkan placeholder-nya? Sudah ditambahkan yang 4 ini? Oke, kalau sudah tambahkan, saya minta coba kamu masukkan gambar. Ya, masukkan 4-4-nya gambar apapun. Kamu mau download dulu terus kamu upload lagi emang enggak? Ayo silakan. Ya, yang belum belum. Yang sudah tunggu dulu. Ini sudah. Yang sebelah sini saya pengen cek. Teks.